Kalau ada ulama bicara politik di masjid, kalau ada ulama bicara politik di masjid, itu bukan politisasi masjid, bukan. Beda politisasi masjid dengan mengajarkan politik di masjid, itu beda. Mengajarkan politik di masjid berarti mengajarkan salah satu bagian dari ajaran Islam. Kalau ada orang mengatakan agama dan politik harus dipisah, itu yang mengatakan sedemikian rupa, saudara patut diduga menjalankan politik komunis, politik ateis, politik yang memang tidak mau bersentuhan dengan agama, saudara. Kalau Islam dan ulama dijauhkan daripada politik, maksudnya supaya yang main politik para bajingan saja, supaya ulama nggak ikut-ikutan. Saudara, mereka yang mau main di sana. Nah kalau gitu saya tanya, jahat gak tujuannya? Nah sekarang kita tanya, kalau ulama nggak boleh main politik, kiai nggak boleh main politik, ulama sama kiai nggak boleh terjun ke politik, terus yang boleh siapa? Bangsat, koruptor, bajingan, penjahat. Mereka yang boleh masuk dalam politik, justru mereka yang merusak daripada tatanan kenegaraan kita. Betul? Betul? Takbir. Justru yang mesti dilarang masuk ke dunia politik adalah para koruptor, para bajingan, para penjahat. Saudara, orang-orang yang tidak ngerti agama, orang yang tidak tahu Islam, haram mereka terjun ke dalam politik, saudara. Haram. Mereka yang tidak ngerti politik, mereka yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, haram terjun ke dalam dunia politik. Kenapa? Karena mereka akan merusak syariat, merusak negara, merusak bangsa, saudara, dan akan merugikan rakyat secara keseluruhan. Nah sekarang kita bayangkan, saudara, terlepas dari perdebatan kita soal demokrasi, saya nggak mau berdebat soal demokrasi itu halal atau haram, togut atau bukan togut, saudara. Ini sekarang kita bicara real fakta politik yang ada depan mata kita saat ini, saudara. Apa fakta politik yang ada saat ini? 5 tahun sekali rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di DPR. 5 tahun sekali rakyat, saudara, diajak untuk memilih siapa yang harus jadi gubernur, siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi presiden. Saudara, nah sekarang mari kita lihat, kalau rakyat umat Islam ini tidak diajarkan berpolitik, akhirnya kursi-kursi parlemen tersebut jatuh kepada para tangan bajingan, tangan penjahat, tangan mereka yang anti-Islam. Masya Allah. Contohnya sekarang kita lihat, saudara. Kita lihat, saudara, sekarang kita umat Islam mayoritas di Indonesia, tapi kita nggak mampu masukkan satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 lewat amandemen bahwa presiden dan wakil presiden Indonesia harus beragama Islam. Nggak mampu kita masukin, sudah. Nggak mampu. Kenapa kita tidak bisa untuk menggelar sidang umum MPR untuk memasukkan pasal tersebut, saudara? Karena kursi kita tidak cukup, karena kursi kita tidak memadai, karena DPR dikuasai oleh mereka yang anti-Islam, bukan yang pro syariat Islam, saudara. Nah ntar kalau udah kejadian begini baru marah. Waduh, kenapa orang kafir mimpin? Nah kan lu gak mau politik selama ini. Soal kita tidak mau ikut partai, ya silakan. Soal kita nggak mau ikut politik praktis, silakan. Tapi wajib kita dukung, saudara. Saudara-saudara kita yang punya kemampuan untuk terjun dalam dunia politik, untuk menguasai eksekutif, menguasai yudikatif, menguasai legislatif, supaya ke depan tidak ada lagi peraturan yang bertentangan dengan syariat Islam, saudara. Mulai hari ini, saudara, jangan kasih kesempatan bajingan, koruptor, penjahat, orang kafir, orang fasik, orang fasid, orang mufsid, orang munafik untuk mengambil alih kepemimpinan di negeri kita, saudara.